berkembangnya agama Islam dan menjadi agama mayoritas di Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tidak terlepas dari peran ulama yang intens menjalankan syiar Islam, di antaranya melalui metode dakwah. Salah satu peran aktif Muhammadiyah dalam menjalankan syiar Islam dilakukan melalui pondok-pondok pesantren guna menghasilkan kader ulama berkualitas. Pondok pesantren yang berbasis organisasi Islam besar yaitu Muhammadiyah ini tersebar di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pemirsa? Saat ini saya tengah berada di Kabupaten Garut di Jawa Barat. Nah pemirsa, pondok pesantren ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi orang tua yang ingin anak-anaknya memiliki kecerdasan, keterampilan dan juga berakhlakul karimah. Yang berwatak kemuhammadiyahan, berafkahu fiddin, berwawasan ilmu serta berdaya saing internasional bisa menjadi salah satu pilihan. Pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah yang telah berdiri sejak tahun 1976 merupakan pondok pesantren tertua di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terletak di daerah dengan hawa yang sejuk, pondok pesantren ini terlihat tenang dan menjadi tempat menimba ilmu yang tepat. Berdiri di atas lahan yang cukup luas, pondok pesantren Darul Arqam menjadi salah satu lembaga pendidikan formal yang dikenal memiliki banyak keunggulan dalam menghasilkan lulusan berkualitas. Pendidikan di pondok pesantren ini terbagi menjadi dua jenjang, yakni Madrasah Sanawiyah setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA dengan total lama pendidikan 6 tahun. Untuk bisa mengenyam pendidikan di pondok ini, calon santri dan santriwati harus mengikuti tes membaca dan menulis Al-Quran serta beberapa mata pelajaran pokok. Demi menjaga kualitas lulusan, Darul Arqam tidak menerima siswa lanjutan dari sekolah lain dengan status pindahan. Jadi hanya benar-benar menerima siswa lulusan sekolah dasar, itu pun dengan jumlah yang terbatas. Dengan visi mencetak kader ulama yang berwatak kemuhammadiyahan, bertafakuh fiddin, berwawasan keilmuan dan berdaya saing internasional, Darul Arqam menggunakan kurikulum perpaduan antara pendidikan nasional dan kurikulum khas pondok pesantren dengan komposisi masing-masing 50%. Pertama-tama di dalam tradisi Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah itu sebagai suatu organisasi keislaman, ormas Islam, bahwa dari semenjak Kiai Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah sampai kepada generasi berikutnya, yang memimpin Muhammadiyah itu adalah para kiai gitu ya. Kalau di Tatar Sunda itu para ajengan. Nah, kalau untuk DA itu pada saat Muktamar Muhammadiyah ke 39 di Padang tahun 1974, kebetulan salah satu pemateri yang menyampaikan beda itu Bapak Dr. Mukti Ali. Waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam sambutannya itu kebetulan beliau berasal dari keluarga Muhammadiyah, ya semacam menyindir gitulah kepada Muhammadiyah. Karena yang sering menjadi pembahasan di Muhammadiyah itu adalah terminologi tajdid. Tajdid itu memperbaharui ajaran agama, terminologi dakwah, terminologi tarjih dan yang lainnya. Kata Pak Mukti Ali, Muhammadiyah lah jangan sosok ngomong tajdid, tarjih. Kalau orang Muhammadiyah sendiri nggak menguasai ilmu agama, nggak menguasai bahasa Arab lah, nggak menguasai bahasa Arab. Jadi pada saat itu warga Muhammadiyah merasa tersadarkan
bahwa kita memang harus mencetak suatu lembaga yang lembaga itu memfokuskan diri untuk menghasilkan pengkaderan ulama ke depan sebagai penerus perjuangan Muhammadiyah. Di Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah, santri dan santriwatinya belajar banyak hal tentang pengetahuan umum dan ilmu agama yang akan menjadi bekal ketika lulus nanti. Santri dan santriwati yang berasal dari berbagai daerah ini mulai mengikuti kegiatan sejak dini hari, mulai dari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat dengan melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Kemudian mereka mulai bersiap untuk belajar di kelas. Setelah sebelumnya mandi, mengikuti pelajaran pertama dan sarapan pagi yang disiapkan oleh catering pondok pesantren. Catering pondok pesantren ini terbilang modern, menggunakan peralatan yang cukup memadai untuk menyiapkan makanan sehari 3 kali. Di tengah udara sejuk Ngampang Sari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, para santri dan santriwati ini tekun mengikuti pelajaran hingga malam hari. Tahfiz Quran juga menjadi bagian dari kurikulum Pondok Pesantren Darul Arkom. Sehingga santri dan santriwatinya wajib menghafal 2 juz Al-Quran, yakni juz 29 dan 30 untuk Madrasah Sanawiyah atau MTS dan juz 1 serta 2 untuk siswa Madrasah Aliyah atau MA. Itu berarti untuk bisa dinyatakan lulus, para santri dan santriwati Darul Arkom wajib hafal 4 juz dari 30 juz yang ada dalam Al-Quran. Nah, adapun cita-cita pada saat itu bahwa kita ini ingin mendirikan lembaga pesantren yang bisa melahirkan kiai yang intelek yang kiai gitu. Jadi kiai yang punya wawasan modern lah gitu, bukan hanya terbatas menguasai ilmu-ilmu agama, tapi juga bisa menghayati kehidupan yang terjadi di masyarakat gitu, memberikan solusi-solusi. Jadi sekali lagi pada saat itu sederhana saja ingin melahirkan kiai-kiai yang intelek dan intelek yang kiai. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, apalagi pada saat saya sekarang diberi amanat untuk menjadi pimpinan Pondok Pesantren Darul Arkom, saya dengan teman-teman itu berupaya mewujudkan visi misi itu sesuai dengan kekinian lah. Maka pada visi misi yang sekarang itu, visinya itu menyelenggarakan lembaga pendidikan pengkaderan ulama, ya, lembaga pengkaderan ulama yang berwatak kemuhammadiyahan, berakhlakul karimah, bertapakuh fiddin, berwawasan keilmuan, dan yang terakhir adalah berdaya saing internasional. Yaitu visinya itu ya. Jadi itu menjadi tujuan kita karena kita berharap sekali bahwa alumni Pondok Pesantren Darul Arkom ke depan itu tidak saja bersifat lokal, nasional, tapi mengglobal lah. Jadi harus mampu bersaing internasional. Apalagi sekarang ini Muhammadiyah sudah kemarin misalkan dalam tema Muktamar Muhammadiyah itu adalah memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Jadi tidak saja Muhammadiyah itu berkiprah untuk istilahnya itu
memberikan pencerahan kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia, tapi Muhammadiyah juga berupaya untuk memberikan pencerahan, mensejahterakan kepada kaum muslim yang ada di belahan sana di luar Indonesia. Seperti umumnya pondok pesantren modern, di sini para santri dan santriwati juga dilatih untuk mampu menguasai dua bahasa, yakni bahasa Arab dan Inggris yang selalu dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari. Mereka juga dilatih untuk pandai menyampaikan ajakan berbuat kebaikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dakwah yang dikemas dalam kultum kuliah 7 menit. Kegiatan ini menjadi penting mengingat para santri dan santriwati ini memang dididik untuk menjadi kader ulama. Sehingga penyampaian kultum dapat menjadi ukuran keberhasilan santri dan santriwati dalam menerima pelajaran, utamanya ilmu agama, yang akan membawa umat kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepiawaian dalam membuat karya tulis ilmiah baik dari kalangan pengajar maupun santri dan santriwati membuat mereka memperoleh penghargaan dari kejuaraan-kejuaraan yang diikutinya. Salah seorang pengajar berhasil meraih predikat sebagai guru inovatif berkat artikel yang dibuatnya. Sebagai guru, di sini maksudnya proses pembelajaran yang terjadi di pondok pesantren ini bukan hanya santri atau siswa yang belajar, tapi guru pun dituntut untuk belajar, dituntut untuk bisa berprestasi. Artinya proses pembelajaran yang ada di sini itu membebaskan, di mana guru dan santri sama-sama belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan guru-guru di sini alhamdulillah, karena semua saya juga alumni dari sini dan saya melihat sangat luar biasa dedikasinya guru-guru yang ada di sini. Saya pun terdorong untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa berprestasi lagi. Tapi itu bukan karena saya yang bisa, bukan karena saya yang pintar atau apapun, itu karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya kesempatan untuk mampu berprestasi melalui atau dibimbing oleh guru-guru yang ada di sini. Berbagai kegiatan ekstra kurikuler juga bisa menjadi pilihan para santri dan santriwati Ponpes Darul Arkom Garut, seperti Tapak Suci yang berhasil meraih kejuaraan di Brunei Darussalam, Marching Band yang meraih juara kedua tingkat nasional, program khusus Tahfiz dan Bahasa Arab. Kesan pesan selama di Darul Arkom, senang, terus banyak ilmu-ilmu baru lah yang didapat, Bu. Terus teman-teman juga pada mendukung buat prestasi yang udah digapai, alhamdulillah. Alhamdulillah tahun ini
berhasil juara 1 tingkat nasional lomba karya tulis ilmiah di bidang PKN. Para ustadz dan ustazah di Daul Arkom sangat mensupport santri-santrinya buat ikut-ikut lomba dan dalam hal pembelajaran biasa juga. Nah, buktinya dalam hal memfasilitasi alat dan lain-lain, materi pembelajaran dan lain-lain sangat mensupport. Dan alhamdulillah akhirnya bisa juara. Alhamdulillah banget selama perjuangan panjang yang telah dialami selama 5 tahun ini mungkin emang cukup berat ya. Namun Darul Arkom sendiri memberikan saya banyak hal gitu seperti ilmu baru, khususnya ilmu agama yang memang mungkin kebanyakan remaja nggak bakal ditemuin di kalangan remaja sana. Dan itu adalah salah satu rasa bersyukur saya sih sekolah di Darul Arkom ini. Mulai prestasi ya, saya mulainya dari kelas 1 SMA atau 1 Aliyah. Di sana kan suasananya tuh COVID-19. Nah, di sana dengan dorongan orang tua saya yang latar belakangnya juga penulis, saya menerbitkan koran, artikel. Ya, korannya itu kalau nggak salah judulnya Belajar Online Hingga Desember Apakah Siap? Keunggulan lain dari pondok pesantren ini adalah ide kreatif yang inovatif dengan membuat unit usaha program ibadah haji dan umroh. Untuk umroh sesuai kesepakatan antara orang tua siswa dan pihak pondok pesantren, pembayaran uang SPP sudah termasuk dengan biaya umroh ketika lulus dari MA nanti. Kegiatan ini sudah berjalan 2 tahun dengan jumlah peserta yang terus bertambah. Daul Arkom adalah pesantren besar dan salah satu amal usaha yang dimiliki oleh pesantren adalah kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Dan itu sifatnya untuk umum. Nah, salah satu program pesantren yang dikelola oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh An-Namiroh Daul Arkom itu adalah umroh santri. Mereka yang daftar ke pesantren Daul Arkom ini sudah otomatis jika daftar selama 6 tahun, menyelesaikan studi selama 6 tahun, maka di akhir pendidikan akan kita umrohkan. Berkembangnya pondok pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut ini tidak semata dari pembiayaan siswa, tetapi lebih kepada banyaknya unit usaha yang dikelola pesantren baik yang secara mandiri maupun kerjasama.
Semua unit usaha yang dikelola selama ini berjalan cukup baik dan lancar seperti laundry yang juga menerima dari hotel-hotel dan lainnya. Catering, pembuatan mebel untuk sekolah-sekolah, dan budidaya maggot di rumah maggot. Rumah maggot ini berada di bawah kegiatan pengolahan sampah organik berbasis teknologi biokonversi maggot black soldier fly BSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurhaliza dari kelas 4A dari Maha Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut. Ini merupakan maggot yaitu salah satu dekomposer ya, BSF Black Soldier Fly yang artinya lalat tentara hitam yang berasal dari Amerika Serikat. Melihat berbagai kegiatan serta suasana pesantren dan para santri serta santriwatinya, pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Kabupaten Garut bak mutiara tersembunyi yang menghasilkan lulusan berkualitas dan berakhlakul karimah. Nah pemirsa, setelah saya berkeliling ke seluruh sudut di kawasan dari Pondok Pesantren Darul Arqam ini, ternyata saya dapat menyimpulkan bahwa yang namanya pendidikan ini nggak hanya dilakukan oleh para siswa aja, tapi juga guru serta seluruh pihak yang terkait dalam tempat ini. Dan Darul Arqam sebagai Pondok Pesantren Muhammadiyah tertua di Kabupaten Garut, Jawa Barat akan terus membangun serta mencetak kader ulama yang berkualitas untuk membangun umat serta bangsa yang mencintai serta meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga mampu bersaing di dunia internasional. Demikian Jejak Islam edisi kali ini, sampai jumpa di Jejak Islam edisi lainnya. Saya Anifah Paramita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.